Weekly News Koarmada RI edisi minggu kedua bulan Desember tahun 2022. Rangkuman berita sepekan, hadir bersama saya, Serda Cindy. Dan inilah liputannya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Vero Yudo Margono menghadiri acara syukuran peringatan Hari Armada RI di Mako Komando Armada Republik Indonesia, Jalan Gunung Sahari nomor 67, Jakarta Pusat. Kehadiran Kasal di Mako Koarmada RI yang juga didampingi beberapa pejabat utama dari Mabesal tersebut setelah dilaksanakan upacara peringatan Hari Armada RI di Mako Koarmada RI. Pada acara syukuran tersebut, Kasal menandainya dengan pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan kepada perwakilan prajurit Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau KAS Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan menjadi inspektur upacara pada upacara dalam peringatan Hari Armada Republik Indonesia yang dilaksanakan di Lapangan Arafuru, Koarmada RI, Jakarta Pusat. Pelaksanaan upacara Hari Armada Republik Indonesia pada tahun 2022 ini merupakan yang pertama kalinya sejak diresmikan sebagai satuan baru pada tanggal 3 Februari 2022. Tema yang diusung pada peringatan Hari Armada kali ini yaitu Komando Armada RI sebagai pengawal samudra untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto hadir pada upacara peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2022 di Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Pangko Armada RI beserta Nyonya Yayu Heru Kusmanto turut hadir dan mendampingi Wakasal pada upacara dan acara peresmian relokasi saat prosesi adat dilaksanakannya secara simbolis pada acara menempati gedung Mako Koarmada 1 yang baru. Sebelumnya, Pangko Armada RI beserta Nyonya Yayu Heru Kusmanto mengikuti rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Armada RI, antara lain olahraga bersama, hitanan massal, fleet dinner, dan kirap kota. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin olahraga bersama dengan prajurit dalam rangka pembinaan fisik dengan lari bersama keliling Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Pada olahraga bersama tersebut didahului dengan senam SKJ 88 di Lapangan Apel Arafuru Mako Koarmada RI dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan pembinaan fisik prajurit. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto merintahkan agar prajurit membina fisik dan meningkatkan kembali olahraga. Dengan melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin, maka kebugaran tubuh dan fisik akan terjaga. Dan guna menjaga stamina agar tetap prima dan menjaga pola pikir yang positif untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau KAS Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan memberikan ceramah pembekalan kepada perwira siswa pendidikan reguler atau Dikrek Sekolah Staf dan Komando atau Sesko TNI tahun 2022 di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat. Ceramah pembekalan KAS Koarmada RI ini mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan materi yaitu pokok-pokok kebijakan Kasal dan mengantisipasi bangling strat terkini. Ceramah pembekalan ini diikuti 161 perwira siswa yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan menghadiri rapat rencana dan kesiapan serah terima Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut yang dipimpin oleh Asrena Kasal di Rupat Srena Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya, usai mengikuti rapat di Srenal, KAS Koarmada RI mengikuti rapat koordinasi awal tribut Tu Admiral Yudo Wargono di Rupat Sopsal yang dipimpin Asop Kasal di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, yang diwakili Asop Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Komando Operasi Kapal Selam atau Dan Koops Kasal Koarmada RI Laksma TNI Indra Agus Wijaya menghadiri gelar apel kesiapan latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam atau PPKS
yang akan dilaksanakan di Pantai Pasir Putih Situbondo pada 10 dan 11 Desember mendatang. Gelar apel kelengkapan yang dilaksanakan di dermaga kapal selam Koarmada 2 ujung Surabaya tersebut dipimpin langsung Kas Koarmada 2. Apel gelar pasukan dan perlengkapan ini dilaksanakan untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh personil dan material yang terlibat langsung dalam kegiatan latihan. Apel ini merupakan bagian dari kegiatan latihan yang dilaksanakan sebelum dimulainya manuver lapangan atau manlap, sekaligus meyakinkan kembali kesiapan personil dan material masing-masing sehingga pelaksanaan manuver lapangan nantinya berjalan lancar dan aman. Komandan Komando Operasi Kapal Selam atau Dankorps Kassel Laksamana Pertama TNI Indra Agus Wijaya meninjau pelaksanaan latihan manuver lapangan unsur gelar dalam rangka kegiatan latihan PPKS, pencarian dan penyelamatan kapal selam tahun 2022 di Pantai Pasir Putih. Pada manlap tersebut, KRI Alugoro 405 melaksanakan duduk dasar, kemudian dilaksanakan komunikasi via UWT terjalin baik. Selanjutnya, KRI Alugoro 405 memancarkan distress signal via sonar beacon. Mampu diterima finger locator milik Dislambair. Pada serial P3 ILSS spot posting oleh penyelam Dislambair. Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Kopeba Koarmada RI melaksanakan kegiatan monitoring terhadap beberapa kegiatan latihan yang dilaksanakan, baik latihan rutin maupun latihan bersama. Latihan tersebut yaitu latihan penyelaman mix gas Dislambair 2 di Situbondo. Dalam waktu bersamaan juga dilaksanakan monitoring Latma Carat Salvex oleh gabungan Dislambair 1 dan 2 di Pasir Putih, dan mendukung latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam atau PPKS tahun 2022 oleh Dislambair 2. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri rapat koordinasi perencanaan dan keuangan atau Rakorenaku 2 TNI Angkatan Laut tahun 2022, dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Sementara itu, kegiatan Rakorenaku 2 TNI Angkatan Laut tahun 2022 pada waktu bersamaan juga diikuti dari Mako Koarmada RI secara virtual di Aula Macan Kumbang Mako Koarmada RI yang dipimpin Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian dan didampingi beberapa pejabat utama dan Kasatker di lingkungan Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut melepas kegiatan sailing camp dan perkemahan Bakti Sakabahari atau Pertisaka Bahari di Pulau Sebaru yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu 9-11 Desember 2022. Keberangkatan para peserta dengan menggunakan KRI Teluk Palu 523 dilepas secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer atau Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan pramuka Sakabahari binaan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal, hingga Pangkalan Angkatan Laut atau Lanau yang ada di seluruh Indonesia, serta sejumlah organisasi kepemudaan. Selama 3 hari, para pemuda akan mengikuti pelayaran dengan KRI TNI Angkatan Laut dan dilanjutkan dengan perkemahan di Pulau Seribu. Selama pelayaran, peserta akan mendapatkan sejumlah materi seperti sosialisasi peran dan tugas pengawal KRI TNI Angkatan Laut, Jewel of Ship, peran dan tugas TNI Angkatan Laut, fashion show seragam TNI Angkatan Laut, wawasan kebangsaan dan bela negara, bahaya narkoba, hingga latihan PBB. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto hadir pada kegiatan launching dan doa bersama pagelaran wayang orang Pandowo Bayong yang rencananya akan dilaksanakan di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki pada tanggal 15 Januari 2023 mendatang. Pangko Armada RI turut tampil memerankan tokoh sebagai Prabu Puntadewa. Sementara Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akan memerankan tokoh Dimasena, dan beberapa para perwira atau pati TNI Angkatan Laut lainnya didaulat memerankan tokoh dalam lakon Pandowo Boyong tersebut. Sementara dari galangan artis, Coki Sitohang dipercaya memerankan Harjuna, Putri Khairunisa sebagai Dewi Gendari,
dan Dewi Arimbi diperankan Marcella Zalianti. Dari tokoh masyarakat, Giok Hartono sebagai Betari Pertiwi, Ailawati Sarwono sebagai Banuwati. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan Laut Nusantara. Eka Pada, Banda, Jalanusa. Jalas Peva, Jaya Mana.